Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama dengan saya Raffi Abdul Aziz di channel Raffi Nursery, dimana kita akan membahas seputar tanaman hias berupa aglonema, anthurium, philodendron, monstera, dan lain-lain. Oke, apa kabar para pecinta tanaman hias? Semoga kalian di rumah baik-baik aja. Semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dan juga yang pasti sukses terus ya buat teman-teman di rumah. Oke, by the way, untuk hari ini aku suaranya agak bindeng ya teman-teman, karena kemarin sempat drop juga. Karena beberapa hari ini aku sempat begadang juga nyari tanaman dan juga sering keluar juga gitu. Jadi untuk kondisinya hari ini aku suaranya lagi agak bindeng gitu. Semoga teman-teman di rumah jaga-jaga kesehatan, karena untuk kondisi sekarang ini penyakit tuh lagi banyak-banyaknya ya teman-teman ya, banyak banget. Apalagi sekarang lagi virus corona lagi mulai gempar lagi, kencang lagi. Jadi jangan lupa buat jaga kesehatan, vitaminnya, dan juga jangan lupa untuk selalu beraktivitas, berolahraga segala macam ya teman-teman. Oke, jadi di konten kali ini kita akan ngebahas masih seputar aglonema dan juga untuk seputar perbanyak ya teman-teman. Jadi nanti kita akan kasih tahu gimana cara untuk memperbanyak atau propagasi, potong memotong, cacah tanaman bagaimana gitu. Nanti aku akan jelasin gimana caranya, dan juga buat teman-teman di rumah boleh dicoba ataupun boleh dipraktekkan kalau misalnya teman-teman di rumah punya tanaman yang ingin diperbanyak gitu. Dan juga nanti kita juga akan lihat tanamannya apa. Jadi kemarin juga sempat aku juga udah banyak potong-potong, cuman nggak aku bikin konten. Ini dia mungkin lagi agak berantakan ya teman-teman ya. Sini nanti kita akan coba praktekkan tanaman bagaimana caranya kita memotong tanaman dengan cara potong bonggol aman, ataupun dengan cacah gitu ya. Nah kebetulan ini ada banyak yang bekas aku potong, dan ini orang tuaku ya yang potong nih. Ayah beberapa ada aku juga aku bantu potong-potong juga. Sini ada sirih dan sini ada bonggol-bonggolan. Nah ini banyak juga, kemarin baru pada potong juga. Ini ada Kresna Golden. Nah ini dia, ini juga kemarin sempat aku potong-potong tuh, banyak juga bonggolan. Jadi kita belum siap panen sih ya teman-teman ya gitu. Tapi nanti karena itu nggak aku buat konten, nanti aku ambil salah satu contohnya. Nanti kita ambil tanaman lagi, kita cacah ya teman-teman ya. Kita cacah, kita potong tanpa akar, dan bagaimana untuk step-step selanjutnya gitu. Jadi buat teman-teman jangan lupa buat pantengin terus channel ini, dan juga jangan lupa untuk dukung channel ini agar terus berkembang, agar aku lebih semangat lagi dalam membuat konten gitu. Dengan cara apa? Dengan cara like, komen, dan juga subscribe, dan juga share ke teman-teman apabila video ini bermanfaat gitu. Oke, jadi kita akan nyacah apa sih ya teman-teman ya. Kita nggak nyacah yang pohon kelas ya, mungkin semi dah. Di sini aku ambil sampel tanaman, nanti kita pisahin dulu. Nah kebetulan semalam juga aku habis ngambil kita itu teman-teman. Wow gede banget ya. Ini aku dapet baru semalam tuh, makanya sempet ngedrop lagi. Ini aku pulang semalam tuh dari jam berapa? Pulang jam 2 pagi aku buat ngambil tanaman ini. Ini adalah aglonema romanticlop. Ini size gede banget ya teman-teman ya gitu. Dan aku juga senang sih lihat size gede banget. Terus ya buat lihat-lihatan, dan ini udah bawa anak ya teman-teman tuh, anaknya tuh kelihatan kan. Nah tuh kelihatan gitu. Nah aku juga mau konfirmasi, channel ini aku hanya untuk edukasi ya teman-teman ya. Jadi nggak fokus untuk berjualan. Buat teman-teman yang nanya nih bang,
sebutin harganya dong. Aku nggak fokus berjualan ya teman-teman. Mungkin nanti ada seperti konten yang kemarin aku ada yang review harga, ada juga. Cuman kita nggak berfokus ya teman-teman ya. Kita nggak berfokus untuk jualan. Jadi di sini konten ini, channel ini hanya berfokus kepada kebun di sini aja, tapi nggak jualan gitu. Kita buat perawatan, terus perbanyak, terus untuk media tanam, terus untuk pot bagaimana, terus untuk macam-macam deh gitu. Tapi kita nggak berfokus untuk jualan gitu ya teman-teman ya. Dan kita mau lihat perkembangan aglonema untuk sekarang ini, apa aja yang lagi ngehits dan segala macam gitu. Karena di satu sisi aku pun di sini bukan sebagai pedagang aja, di sini aku sebagai petani, sebagai juga penghobi, sama kayak teman-teman di rumah. Kita juga sama-sama belajar, kita cari tips dan trik yang terbaru, terus kita coba-coba juga untuk medianya apa yang bagus dan segala macam gitu. Jadi kita nggak berfokus untuk jualan gitu buat teman-teman. Nanti takutnya banyak yang nanya di kolom komentar segala macam kan ya, seperti itu. Oke, jadi kita langsung aja, tanaman apa yang bakal kita potong-potong, kita penggal nih apa aja. Aku ngambil contoh mungkin satu aja ya teman-teman ya. Jadi pantengin terus, jangan di skip, kita tonton sampai habis. Nah ini kita siapkan bahan-bahannya. Oke ya, nah ini dia adalah tanaman yang akan kita potong ya teman-teman ya. Ini adalah Aglonema Cochin White gitu. Jadi ini di sini Aglonema Cochin White-nya ini size-nya lumayan ya teman-teman, cukup besar, dan juga ini kondisinya sedang sehat ya. Akarnya juga tuh sampai ke atas tuh. Ini akan kita potong, kita cacah. Dan buat teman-teman nih, untuk pemilihan tanaman yang baik dan yang bagus itu sebisa mungkin kalau untuk memperbanyak, gunakan tanaman yang kondisinya performnya sedang bagus dan juga tidak sakit. Karena buat teman-teman nih, kebanyakan nih aglonema yang dipotong itu aglonema yang kondisinya sedang sakit gitu. Itu sebenarnya kurang bagus ya. Cuman kalau untuk perawatan ya nggak masalah gitu. Istilahnya kondisi tanamannya sakit terus dibongkar terus dipotong itu nggak apa-apa. Tapi kalau untuk memperbanyak, lebih cepat jadi dan lebih bagus, itu adalah aglonema yang performnya sedang bagus dan juga kondisinya sedang sehat gitu. Nah ini adalah aglonema Cochin White. Jadi di sini kita akan lihat untuk akarnya, kita bongkar ya teman-teman. Nah ini dia akarnya sendiri tuh, gembel banget. Nah buat teman-teman nih, ini kan aku tunjukin untuk akarnya ya. Dan ini akan kita potong, kita akan cincang, kita akan korek. Boleh juga untuk dikeprik atau misalnya dibuang medianya, atau boleh juga dibongkar aja, dikorek aja, dikorek di dalam pot. Kalau misalnya dikorek ke dalam pot terus potong bonggolnya aja, itu namanya potong aman ya teman-teman ya. Jadi masih bawa akar atasnya dan bawahnya juga bawa akar. Nah di sini cuman aku praktekin yang lebih simpelnya, yang lebih gampangnya, biar kelihatan ya teman-teman ya. Kita bongkar aja semua, kita keprik, kita bersihin. Nah ini kebetulan ini kondisi si batangnya, dan ini akarnya cukup baik ya teman-teman ya. Dan di sini kalau bisa kelihatan mungkin ini adalah calon tunas. Buat teman-teman nih, hati-hati nih jangan sampai terpotong. Nah ini kita bakal cincang jadi berapa. Nah ini kita siapin dulu pisaunya. Ini kita potong di ruasan di atas mata yang tadi, mata tunas ya teman-teman ya. Kita ambil nih, jadi gini nih kelihatannya. Ini tunasnya nih teman-teman ya. Nah ini dia, ini tunasnya. Kita ambil di atasnya ya, kita ambil di atasnya, jangan sampai kena mata tunasnya gitu.
Nah ini dapat satu. Nah ini adalah bonggol tanpa daun pancing atau bonggolnya aja. Ini bisa dapat jadi satu karena batangnya tadi panjang. Nah ini si apa namanya tuh, kelihatan ya. Nah tuh ya, tuh si mata tunas. Nah ini ada mata tunas yang kedua ya teman-teman ya. Nah ini ada mata tunas lagi jadinya nih. Nah ya, mana-mana nih, ada di bawah. Nah ini dia, itu dia. Nah itu dia. Nah kelihatan kan. Nah ini pas banget tadi aku di bawah dia, jadi nggak kena juga. Ini masih bisa ya. Dan ini kita akan coba pakai daun pancing gitu teman-teman. Jadi untuk pakai daun pancing, kita pakai daun pancing yang ini nih, yang ini yang bawah. Nah kita potong di sini nih, di sini kita akan potong di sini. Nah kita bawa daun pancing. Akan aku coba dulu untuk potong dulu. Sebisa mungkin jangan sampai lepas ya teman-teman ya daun pancingnya ya. Pelan-pelan. Kadang pisaunya ini suka habis diasah, ketajaman, suka ngeri-ngeri sedap ini. Nah ini dia udah dapat satu daun pancing dan ini masih bawa akar ya teman-teman ya. Ini masih bawa akar dan ini aku udah dapat dua ya. Jadinya udah dapat dua, ini bonggol. Nah ini udah bawa daun pancing. Nah ini udah mata tunasnya udah ada. Nanti tinggal kita tanam ya teman-teman ya. Nah terus ini atasannya masih bawa akar ya teman-teman ya. Yang mau ditanam juga langsung untuk segini tuh masih bisa, tapi bisa juga untuk di potong lagi juga bisa ya teman-teman ya. Sekiranya kalau ada yang mau potong lagi boleh, kita ambil ruasan lagi. Ini mungkin mau kita cincang aja ya teman-teman. Ini kita ngambil contoh untuk begini aja. Kalau tadi kan masih nyatu begini, bisa langsung ditanam atau mau langsung perbanyak lagi juga boleh. Nah ini kita perbanyak lagi ya teman-teman ya. Jadi di sini aku mau cincang sampai habis ya. Kita cincang nih, kita cincang. Nah kita buat satu ruas lagi. Nah ini mata tunas nih teman-teman nih. Kalau pengen tahu nih ini mata tunas nih. Ini udah benjol nih dia nih tuh. Tapi adanya di pelepah daun, di kelopak daun. Nah, ini aku mau potong lagi. Kita ambil satu ruas. Tapi ini masih bawa akar juga. Tapi sebisa mungkin kalau untuk akar segini tuh disungkup ya teman-teman ya. Sebisa mungkin disungkup karena akarnya cuma 3 nih. Bisa mungkin daun pancingnya jangan sampai putus. Apa manfaat dari daun pancing tersebut? Daun pancing itu berfungsi untuk penyerapan makanan dia ya teman-teman ya, karena selain dari media dia juga kan makanannya tetap dari daun ya teman-teman ya. Ini dia. Ini dapat satu ruas. Nah ini dia, mudah-mudahan nanti bisa jadi ya. Ini dapat satu ruas dan ini ada bentolannya juga. Ini nanti kita akan tanam, tetap menggunakan pot kecil nanti ya teman-teman ya. Ini kita akan menggunakan pot kecil. Nah yang ini, nah ini kita belum tanpa akar ya teman-teman tuh, nggak ada akarnya. Dan ini kondisi batangnya juga wah oke banget, tuh. Kelihatan nggak ya? Mudah-mudahan kelihatan ya. Nah ini cakep juga. Nah kita ambil ruasan lagi ya teman-teman ya. Satu lagi kita akan potong lagi. Kita akan potong lagi sekali lagi. Ambil satu daun lagi. Kita ambil ruasan lagi, satu daun lagi. Baru habis itu atasnya baru kita sungkup ya teman-teman. Buat teman-teman di rumah
boleh coba. Kalau misalnya yang udah berani boleh langsung pohonan bagus juga boleh, atau mau coba-coba pakai kocin biasa, red kocin segala macem itu boleh. Tapi kalau misalnya masih pemula-pemula ya itu pakai red kocin, terus pakai dona Carmen lah segala macem. Kalau untuk tanaman-tanaman yang ini yang harga jutaan kan sayang juga ya teman-teman ya, takutnya mati. Nah ini dia, ini adalah contoh ambil ruasan satu ruas tapi masih bawa daun pancing. Ini masih bisa hidup ya teman-teman ya. Biasanya untuk mata tunas itu biasanya ada di belakang daun atau di pelepah daun. Nah ini untuk ini gimana cara penanganannya. Nah ini adalah penanganan untuk tanaman yang tanpa akar. Buat teman-teman di rumah misalnya yang tanamannya nggak pakai akar ya, seperti misalnya tanamannya sakit terus dibersihin tanpa akar, nanti untuk penanamannya nanti aku kasih tahu. Nah sebelumnya nanti aku ambilin dulu, tadi aku udah siapin, aku tinggal siapin bahan-bahannya. Tadi udah aku siapin, tinggal aku ambil. Untuk oasisnya kita ambil dulu. Oke. Nah jadi ini aku udah ambil nih teman-teman. Ini aku udah ambil namanya floral foam yang mereknya Oasis ya teman-teman ya. Boleh teman-teman cari juga di online shop juga banyak, atau di toko-toko bunga juga ada. Nah ini bentuknya busa seperti ini, dan coba cari yang basah ya, karena ada juga yang kering. Kalau yang kering tuh biasanya untuk hajatan, pelaminan segala macam, buat bunga-bunga yang kering jadi ditusuk gitu di busa. Kalau ini yang basah, jadi untuk belinya yang basah ya teman-teman ya, jadi dia nyerap air. Kebetulan ini udah aku rendam menggunakan air nih, ini beberapa tuh udah direndam dengan air, dan juga udah aku masukin B1 gitu. Nah untuk tanamannya bagaimana, jadi si tanpa akar ini kita masukin ke dalam busa ini, kita tancap aja ya teman-teman ya, nanti dia akan mengeluarkan akar dari situ. Jadi untuk kelembapannya tetap terjaga karena menggunakan busa ini gitu. Nah, kita tancap, set. Nah nanti jadilah seperti ini tuh, seperti ini. Nah ini dia. Nah terus yang satu daun yang tadi nih yang tanpa akar juga nih, kalau yang lainnya kan berarti ini aku dapet 1 2 3 4, oh dapat 5. Jadi aku dapat 5 ya, sama bonggolannya 1 dapat 5. Nah ini dia. Nah ini kita tancap lagi ya teman-teman ya, kita tancap lagi. Mudah-mudahan, kalau untuk resikonya ini aku jujur teman-teman ya, resikonya cukup tinggi ya kalau untuk perbanyak seperti cara ini. Ini resikonya cukup tinggi dibandingkan dengan kita potong tadi bonggolnya aja sekali tuh. Bonggol pertama kita potong sekali itu resikonya lebih rendah. Kalau seperti ini resikonya lebih tinggi teman-teman, tapi untuk jadinya jika benar jadi semua itu hasilnya akan jadi banyak gitu. Nah ini adalah tanaman yang nggak pakai akar. Nah ini menggunakan floral foam gitu. Nah oke, selanjutnya kita ke penanaman. Untuk penanaman kita sama aja ya buat teman-teman. Aku nggak perlu praktekin mungkin ya, sama aja. Tapi kalau untuk medianya sama, atau bisa menggunakan kokopit aja, full kokopit. Boleh teman-teman untuk tambahin porosnya ini menggunakan perlit atau pasir malang juga boleh ya teman-teman. Pakai pasir malang aja, maksudnya campurannya jadi kokopit dengan pasir malang atau kokopit dengan perlit. Kebetulan di sini aku ada perlit, jadi aku pakainya perlit ya teman-teman ya. Jadi nanti kita campurin aja. Nanti aku lihat, aku kasih tahu hasilnya, hasil medianya, dan juga nanti penanamannya gitu ya teman-teman ya.
Jadi kurang lebih untuk memotongnya seperti itu. Aku ambil contoh aja, sebelumnya juga aku udah banyak potong-potong juga gitu. Dan di sungkupan juga udah hampir penuh, udah banyak. Cuma nanti kita tinggal tunggu panen gitu. Buat teman-teman di rumah, banyak banget yang nanya kapan jualannya Bang. Nanti kita sambil hobi, kita sambil tani juga gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke next lagi. Nanti kita ke penanaman. Oke. Nah, ini dia teman-teman, adalah hasilnya. Kita jadi 1 2 3 4 5 bonggol 1. Nah, ini ada bonggol lagi daun pancing masih bawa akar, ada 3. Nah, yang 2 ini tanpa akar ya teman-teman ya. Yang tadi kita udah tancap ya teman-teman. Nah, jadi di sini aku udah siapin juga medianya. Nah, ini dia untuk medianya ya teman-teman ya. Jadi untuk campurannya ini aku kebanyakan masih pakai kokopit ya. Ini untuk media untuk sungkup yang tanpa akar ya teman-teman ya. Diperhatikan ya. Ini yang tanpa akar aku gunain pakai sekam fermentasi dan juga pakai perlit dan pakai kokopit. Boleh juga pakai kokopit aja dan juga perlit juga boleh ya. Atau kalau nggak ada perlit boleh pakai pasir malang ya teman-teman ya. Nah, ini dia. Ini lebih cenderung lebih basah jadinya dianya. Lebih banyak kokopit gitu. Dan ini aku juga ada media biasa, dan yang ini nih, nah ini media kering ya teman-teman ya, media poros. Jadi untuk kokopitnya nggak terlalu banyak, bahkan aku dikit banget kalau pakai kokopit. Nah, bisa lihat perbedaannya, ini lebih coklat tuh, lebih coklat tuh. Nah, ini lebih poros kering ya teman-teman ya. Jadi ini lebih banyak kokopitnya. Mungkin kokopitnya bisa sampai di 50% lah, 60%. 60% ini kokopit. Gitu. Kita gunain yang kokopit itu untuk penanaman ini dan juga ini. Ya, teman-teman ya. Kalau untuk yang ini kita bisa pakai media biasa ini. Cuman karena ini akarnya masih sedikit, yang ini aku bakal tanamnya pakai yang ini ya teman-teman ya, medianya. Gitu. Kalau media biasa mungkin ada di konten-konten aku sebelumnya, media poros bagaimana dan juga apa-apa aja. Nah, itu aku udah jelasin. Nah, ini untuk media sungkup. Oke, jadi lanjut lagi, aku mau lanjut tanam. Dan ini untuk bonggol kita gunain potnya pot 12 ya teman-teman ya. Nah, untuk pot yang ini yang tanpa akar, sebisa mungkin kita gunakan pakai pot kecil. Ini adalah pot kecil, ini pot ukuran pot 10 ya teman-teman ya. Gunain pot kecil jadi buat ngepres ya akar, dan juga untuk pertumbuhan akarnya agar lebih cepat. Dan ini nanti kita akan lanjut sungkup ya. Oke. Nah, jadi ini aku udah siapin. Nah, nanti kita tinggal tanam ya teman-teman ya. Aku skip aja. Untuk penanamannya sama aja, nggak usah pakai apa-apa, menanam seperti nanam biasa ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke penanaman. Nah, ini dia aku udah selesai penanaman. Nah, ini yang tanpa akar. Nah, itu medianya lebih hitam ya teman-teman ya, karena kokopitnya lebih banyak. Nih, ini juga sama, ini yang tanpa akar. Dan ini yang pakai akar sedikit. Kita press pakai pot 10. Dan ini untuk bonggol kita pakai pot ukuran 12 ya teman-teman ya. Dan ini medianya kita pakai media biasa. Ini akarnya kan kalau yang ini juga cukup banyak dan udah ada mata tunasnya. Nah, kita pakai media biasa. Nah, ini dia. Jadi dari satu tanaman itu bisa jadi 1 2 3 4 jadi 5 ya teman-teman ya. Pucukan kita dapat dan bonggolnya kita bisa dapat 4 gitu. Mudah-mudahan ini bisa jadi, dan untuk resikonya memang lebih tinggi ya teman-teman ya. Resiko jadinya lebih tinggi. Resiko gagalnya lebih tinggi, tapi jika udah berhasil dia hasilnya akan memuaskan, jadi banyak ya. Dan berapa lama untuk disungkup? Sungkup kita sampai 1 bulan ya. Untuk yang disungkup kita sungkup yang ini, yang tanpa akar, ini 2. Nah, yang ini bawa akar sedikit, kita nggak pakai floral foam, tapi kita tetap sungkup. Dan yang untuk bonggol ini dan juga ini yang daun pancing 1, akarnya banyak, nggak aku sungkup ya teman-teman ya. Nggak apa-apa, ini nggak masalah, nggak disungkup juga. Nah, selanjutnya kita diamkan dulu selama 20 menit, 30 menit sampai 1 jam deh, 30 sampai 1 jam. Kita baru siram dan lanjut
baru kita sungkup nanti di sana ya teman-teman. Nah, sungkupan sana. Oke, jadi mungkin kurang lebih sampai di sini aja video aku. Kurang lebihnya aku mohon maaf bila ada salah-salah kata. Buat teman-teman di rumah boleh praktekin juga di rumah untuk memperbanyak tanaman. Cuman kalau yang masih baru-baru coba gunakan tanaman yang biasa-biasa aja ya, yang kelasnya biasa-biasa aja. Model-model kocin, red kocin, terus kocin kameleon segala macam dah, Dona Carmen boleh, atau Big Roy juga boleh. Coba-coba boleh. Tapi kalau yang mau langsung ke tanaman yang kelas, ini aku pakai Aglonema Cochin White. Lumayan, mungkin kalau untuk kisaran harganya tadi sebesar itu bisa 1 jutaan ya teman-teman ya. Nah ini kita perbanyak. Aku pakai gunakan Aglonema Cochin White itu. Oke, jadi kurang lebihnya aku mohon maaf bila ada salah-salah kata. Buat teman-teman di rumah jangan lupa juga untuk selalu dukung channel ini agar terus berkembang ya teman-teman ya, dengan cara like, komen, dan juga subscribe ya. Dan juga jangan lupa untuk share ke teman-teman di rumah kalau video ini bermanfaat gitu ya. Oke, jadi aku di sini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.